Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kali ini kita belajar bagaimana cara mengembangkan poin penyampaian ketika kita menyampaikan kata sambutan untuk kata penyerahan dari pihak mempelai perempuan dalam suatu acara resepsi pernikahan. Jadi yang kita bahas di sini ada poin-poin dari penyampaian kata penyerahan tersebut. Lalu bagaimana cara kita mengembangkan isi dari setiap poin tersebut. Dalam poin-poin tersebut, yang pertama yaitu pembukaan atau mukaddimah, itu biasa diawali dengan salam, kemudian puji-pujian dalam bahasa Arab, yang mana yang kita hafal, seumpama, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli, atau Alhamdulillahilladzi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, ataupun yang lain. Yang penting ada pembukaan atau mukaddimah, yaitu penghormatan. Penghormatan seperti biasa, kita lihat siapa-siapa yang hadir menurut tata tradisi yang ada di daerah tersebut, seumpama dari yang jabatan tertinggi, atau mendahulukan pemuka agama sesuai dengan tradisi daerah masing-masing. Yaitu puji dan syukur, kita menyusun kata atau merangkai kalimat puji dan syukur dalam bahasa Indonesia. Contohnya, puji dan syukur kita panjatkan atau puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul memenuhi undangan sahibul hajat dalam acara resepsi pernikahan antara penanda kita siapa dan siapa pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi lebih kurang seperti itu ucapan puji dan syukur. Kemudian yang keempat, kita menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kita untuk menyampaikan kata penyerahan. Yang pertama, kami banyak mengucapkan terima kasih kepada sahibul hajat atau kepada penyusun acara yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kata sambutan berupa kata penyerahan dari kami pihak mempelai keluarga perempuan. Dalam kesempatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan kata penyerahan mewakili dari keluarga besar kami, dan seterusnya. Jadi itu isi dari ucapan terima kasih. Yang penting isinya adalah ucapan terima kasih kita diberi kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan. Nah, yang kelima ini yang harus kita perhatikan agak detail. Yang kelima, penyampaian ditujukan kepada yang pertama kepada pihak besan dan keluarganya. Jadi kita bagi-bagi penyampaian kita. Pertama kita khususkan untuk pihak besan atau orang tua dari mempelai laki-laki, seluruh keluarganya, kerabat-kerabatnya, dan lain-lain. Nah, apa saja yang harus kita sampaikan ketika kita bicara dengan pihak besan tersebut? Yang pertama, kita memperkenalkan keluarga kita. Kepada pihak besan dan keluarga besarnya, dalam kesempatan ini kami perkenalkan bahwa inilah kami, inilah keluarga besar kami yang banyak datang menghadiri resepsi pernikahan ini. Keluarga kami adalah sebagian besar terdiri dari keluarga awam. Oleh sebab itu, kami mohon kiranya dapat dimaklumi atas kekurangan baik penampilan dari rombongan keluarga kami yang ada di sini, baik tutur sapanya yang mungkin terkesan janggal. Kami mohon maaf dan mohon untuk dimaklumi. Kemudian kita menyatakan kekeluargaan.
terhadap pihak besan. Sesudah kita memperkenalkan bagaimana kondisi keluarga kita, kita menyatakan kekeluargaan. Kami sekeluarga besar. Dengan ini, dengan adanya pernikahan kedua nanda kita ini, maka resmi atau secara otomatis keluarga kami menjadi bagian dari keluarga besar pihak besan juga. Itu inti yang kita sampaikan. Kita menyerahkan atau memberikan pernyataan bahwa dengan pernikahan kedua nanda kita tersebut, maka otomatis keluarga kita dan keluarga besan adalah bersaudara atau satu keluarga. Sesudah kita menerangkan atau memperkenalkan tentang keadaan keluarga kita, lalu kita menerangkan sisi-sisi yang kita ketahui tentang mempelai perempuan atau nanda putri kita. Jadi yang kita terangkan di situ bahwa nanda putri kita ini walaupun terlihat secara badannya sudah cukup dewasa, matang secara fisik, namun dalam hal bersikap, berperilaku, dalam hal celah bergaul terhadap orang-orang yang baru, keluarga yang baru, itu masih awam. Dan juga mungkin dalam hal mengurus rumah tangga masih banyak belum mengerti. Jadi intinya kita menerangkan kondisi nanda putri kita yang jadi pengantin perempuan sekarang dengan serendah-rendahnya. Tidak perlu kita ceritakan tentang kelebihannya. Kita ceritakan tentang kekurangan dan kelemahan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempermudah kita untuk menyampaikan kata nanti mohon dididik, mohon dibimbing. Maka kita merendah serendah-rendahnya. Kemudian sesudah kita ceritakan, lalu kita mohon kepada keluarga dari pihak besan, kiranya semua kekurangan, kelemahan dari anak kita ini tolong bisa dimaklumi, dan atas apa-apa yang anak kita belum bisa, belum mampu, tolong dididik, tolong diajari, anggaplah sebagai anak sendiri. Jangan dianggap sebagai menantu. Lalu sudah demikian kita bayar balik apa yang kita ucapkan. Sesudah kita meminta mereka untuk mendidik anak kita, kita pun berusaha untuk berjanji. Begitupun dengan kami, apabila kedua nanda tersebut berada di tempat kami, di kediaman kami, insya Allah kami dan keluarga besar kami berusaha untuk mendidiknya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan batas kemampuan yang ada pada kami. Jadi seperti itu kita menceritakan perihal nanda. Jadi tadi sudah memperkenalkan keluarga kita sudah, terus kita menceritakan kondisi pengantin mempelai perempuan anak kita juga sudah. Kemudian kita menceritakan tentang kondisi mempelai laki-laki, yang dalam hal ini adalah posisinya menantu kita. Kemudian kita ceritakan bahwa anak besan tersebut, menantu kita tersebut, yang pertama kita menyampaikan, kalau pada anak kita ceritakan tentang kekurangan dari anak kita, berbeda dengan kita menceritakan anak besan, yang dalam hal ini menantu kita. Justru dengan tentang menantunya ini kita berbicara untuk minta izin bahwa apabila nanda mempelai pria tersebut bersama istrinya sedang berada pada tempat kita, pastinya keahlian yang dia miliki, kemampuan, kepintaran dan lain-lain akan kita manfaatkan, akan kita gunakan di dalam keluarga kita. Boleh jadi dia punya kepintaran apa, keahlian apa, pastinya akan bermanfaat dalam keluarga kita. Maka kita mohon untuk izin atas ilmu yang dimiliki oleh anaknya bermanfaat dalam keluarga kita. Dan juga kita berikan sanjungan kepada pihak besan, bahwa kita bukan saja hanya untuk mendidik mereka, tetapi
kita pun punya keyakinan dan harapan bahwa kehadiran menantu kita yang baru ini akan menjadi pembaharuan dalam keluarga kita. Mengingat keluarga kita ini keluarga awam, dengan adanya orang baru yang baru masuk, yang kita yakini sebagai anak muda yang banyak masih terbuka wawasan, masih sangat cerdas pemikiran, bisa menjadi pembimbing, bisa menjadi penuntun dalam keluarga besar kita. Jadi kita angkat setinggi-tingginya, sebaik-baiknya kepada besan bahwa kita sangat menyenangi anaknya sebagai menantu kita, dan kita punya harapan anaknya akan menjadi garis depan dalam keluarga kita. Jadi untuk menantu kita tidak perlu kita sampaikan, apabila ada kekurangannya kami bisa memaklumi, tidak perlu kita sampaikan. Itu ucapan yang untuk anak kita. Untuk menantu tidak perlu. Terus sesudah kita bicara untuk pengantin kepada pihak besan, selanjutnya kita bicara tertuju untuk mempelai pria, yaitu yang dalam hal ini adalah posisinya sebagai menantu kita. Apa yang kita sampaikan kepada pengantin pria? Pertama, kita ucapkan selamat datang dalam keluarganya yang baru, yaitu masuk ke dalam keluarga kita. Kita ucapkan selamat datang, kita perkenalkan atau kita terangkan inilah keadaan keluarga kita, keluarga yang sederhana, keluarga yang awam, keluarga yang banyak berpendidikan rendah. Maka kita mohon, bila saatnya nanti setelah bergabung dalam rumah tangga kami, rumah tangga Anda yang baru ini, Anda mendapati keluarga ini berbeda dengan dalam keluarga rumah tanggamu yang sebelumnya. Yang mungkin di tempat yang sebelumnya perkataan lemah lembut, ternyata di tempat keluarga yang baru ini perkataan kasar, banyak sikap-sikap yang menjengkelkan. Mohon tolong untuk dimaklumi, karena inilah adanya keadaan keluarga kita. Apabila terdapat kelemahan dan kekurangan dalam keluarga kita yang engkau temui, justru inilah PR untukmu kelak. Kiranya engkau bisa memperbaiki atas semua kelemahan di dalam keluarga kita tersebut. Kita justru mengangkat kepada menantu kita, dan sekaligus memberikan beban kepadanya, bahwa dia punya tanggung jawab bukan hanya kepada anak kita yang menjadi posisinya sebagai istri, tapi juga kepada kita. Bukan tugas kita sebagai orang tua untuk mendidik mereka, justru sebagai anak muda yang masih cerdas, mereka lah yang sebenarnya pendidik bagi orang tua, bagi kerabat, bagi keluarganya yang baru, yang harus memberikan keteladanan yang baik, yang harus memberikan pencerahan. Itu yang kita terangkan. Sesudah kita memberikan kata-kata kepada mempelai laki-laki, lalu kita menerangkan kepada mempelai laki-laki atau si suami, kita serahkan anak kita sebagai istrinya, bahwa mulai saat ini tanggung jawab kami sebagai orang tua terhadap Nanda Putri sudah menjadi tanggung jawabmu sepenuhnya. Kau bertanggung jawab sepenuhnya untuk mendidiknya, untuk memperbaiki karakternya. Bila ada kekurangan, ada kelemahan, adalah menjadi tugasmu untuk memperbaikinya. Kami sebagai orang tua dari selama ini sudah berusaha untuk mendidiknya sebaik mungkin. Namun didikan kami selaku orang yang kurang berpendidikan, mayoritas masih berpendidikan rendah, tentu dalam didikan kami banyak terdapat kelemahan dan kekurangan. Jadi kita menyerahkan tanggung jawab kepada suami, kita menyatakan bahwa kita pun sudah mendidik istrinya selama ini dari kecil, namun didikan kita namanya saja didikan orang yang kurang pendidikan, pasti banyak kelemahan. Maka untuk menyempurnakannya adalah tugas suaminya. Maka dengan kata-kata itu kita langsung fokuskan kepada suaminya atau menantu kita. Oleh sebab itu, apabila nanti kau dapati perilakunya yang kasar, perilakunya yang tidak sesuai dengan yang
saudara Anda bayangkan selama ini dikira lemah lembut ternyata kasar, dikira pemikirannya cerdas ternyata bodoh, maka ini adalah PR untukmu. Kami mohon perbaiki, kami mohon berikan nasihat, jadikan dia istri yang mengerti, karena kami sudah mempercayakan sepenuhnya kepadamu. Sesudah kita bicara kepada suami, yaitu pengantin laki-laki, sekarang kita bicara kepada pengantin perempuan, yaitu anak kita. Buat anak kami, Sianu binti Sianu, yang saat ini sudah menjadi pengantin dalam acara resepsi yang berbahagia ini. Dalam kesempatan yang berharga ini kami memberikan pesan. Apa pesannya yang kita berikan? Pesan yang kita berikan pertama bahwa mulai saat ini Anda, Nanda Putri, bukan lagi seorang remaja yang bebas. Bukan lagi seorang gadis yang boleh bermain ke hulur dan ke hilir sesuka hati. Tapi engkau sudah menjadi seorang istri yang bertanggung jawab penuh atas hak suamimu. Oleh sebab itu, jadilah istri yang baik, istri yang bisa menyenangkan suamimu, istri yang bisa menyelesaikan urusan rumah tanggamu. Jangan menjadi istri yang senantiasa mengecewakan dan melukai hati suami. Lalu kita katakan kepada keduanya, kami sebagai orang tua akan merasa senang dan bahagia bila suatu saat nanti kami mendengar bahwa kalian senantiasa rukun bahagia, rumah tangga kalian senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah. Kami akan senang dan bahagia mendengarnya. Sebaliknya, hati kami akan sedih apabila mendengar ternyata kalian banyak masalah dalam rumah tangga, apalagi sampai kalian gagal dalam menciptakan kerukunan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi pesannya ada ke laki-laki, pengantin laki-laki, ada ke pengantin perempuan, ada pesan pada kedua-duanya. Selanjutnya yaitu kita bicara kepada jiran tetangga, sanak keluarga, masyarakat yang ada di desa tersebut atau di lingkungan tersebut. Apalagi kalau misalnya antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan itu beda alamat. Kalau beda alamat, tentu kita akan menitipkan kedua nanda kita ini kepada masyarakat pada saat kedua pengantin ini tinggal di tempat tersebut. Apa saja yang kita titipkan? Yang kita titipkan, kita menitip keduanya, tolong dididik, tolong dituntun, tolong ditegur apabila perilakunya tidak sesuai dengan orang yang sudah berumah tangga. Kita meminta, bahkan jangan segan untuk memarahi keduanya. Kami sebagai keluarga akan senang apabila mendengar anak kami ditegur atau dimarah oleh masyarakat di sini disebabkan karena kesalahan perilakunya. Artinya masyarakat memperhatikan dan sayang kepada anak kami. Begitupun apabila ada hal-hal penting baik kegiatan atau apapun yang ada di desa ini, kami mohon tolong didik dan aktifkan anak kami, ajari agar kedua anak kami bisa bermasyarakat, bisa mengikuti apa-apa yang ada di dalam sosial masyarakat di sini. Sudah kita menyerahkan atau menitipkan keduanya, lalu kita memberikan pernyataan. Apabila kita memang berbeda alamat, maka kita katakan kepada seluruh warga desa atau warga di tempat tersebut bahwa dengan pernyataan, dengan pernikahan kedua anak tersebut, maka secara otomatis warga di lingkungan sini dan warga di lingkungan kami adalah sudah bersaudara, sudah satu keluarga. Maka dengan adanya pernikahan ini kami mohon apabila ada dari warga di sini yang kebetulan main atau lewat di desa kami, silakan mampir, silakan datang karena kami bagian dari keluarga kalian. Jadi ada penyerahan sekaligus ada penawaran.
Sudah selesai, lalu kita tutup. Penutup seperti biasa, ini saja sambutan dari kami, penyampaian dari kami. Apabila ada penyampaian yang tidak tepat atau tidak pantas, tidak pada sasaran, kami mohon maaf. Tambahkan kalimat di bawahnya, seumpama semoga silaturahmi dan keluargaan kita semua senantiasa dieratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan salam. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu saudara lebih kurang gambaran tentang cara mengembangkan poin-poin di dalam kata penyerahan kita sebagai atau yang mewakili dari pihak perempuan menyerahkan kata penyerahan di acara suatu resepsi pernikahan. Nah, insya Allah saudara sudah video ini kita buat, kita akan membuat contoh rekaman bagaimana kalimat penyampaiannya dan sekaligus kita lengkapi dengan tag insya Allah sesudah ini. Ini saja, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.